Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Resah dengan bunyi knalpot bising, warga Sukamana, Kota Tasikmalaya nekat adang geng motor yang sedang konvoi. Jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor melonjak akibat pemutihan. Samsat Kota Tasikmalaya kehabisan belangko STNK. Pabrik gula Jati 7 Majalengka terlalu jauh. Petani tebu Subang minta agar pabrik gula Subang diaktifkan kembali. Ya, seorang pendaki muda asal Karawang sempat hilang di Gunung Cikuray, Garut. Korban ditemukan 3 hari kemudian oleh warga yang sedang berburu babi hutan dalam kondisi selamat meski mengalami luka di kepala. Para pemburu petugas gabungan melakukan pencarian dengan menyisir titik sekitar jalur pendakian dikabarkan hilang di Gunung Cikuray, Kabupaten Garut selama 3 hari. Pendaki muda asal Karawang, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi selamat. Korban ditemukan sejauh 3 km dari titik hilang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Seorang pendaki bernama Elang Guntur Pratama berusia 16 tahun, warga Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, dinyatakan hilang di Gunung Cikuray, Garut setelah mendaki Gunung Cikuray bersama 2 orang temannya Senin pekan lalu. Korban menghilang saat hendak pulang Selasa siang, namun kedua temannya berhasil turun, sementara korban tak kunjung datang. Petugas gabungan pun berupaya mencari korban dari Poski Kiara Janggot, Desa Gangyang Cilau yang menjadi salah satu jalur pendakian menuju puncak Cikuray. 3 hari dicari, korban ditemukan warga yang tengah berburu babi hutan. Korban ditemukan sekitar 3 km dari titik terakhir bersama-sama temannya. Korban ditemukan terbaring lemas di dekat air terjun. Saat ditemukan, korban menderita luka di kepala, diduga jatuh. Korban kemudian dievakuasi turun ke puskesmas menggunakan tandu darurat yang terbuat dari sarung dan batang kayu. Informasi lainnya, kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan oleh Pemprov Jawa Barat membuat jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor membeludak setiap harinya. Akibatnya stok belangko STNK pun kosong. Petugas Samsat pun mengganti STNK dengan resi sementara yang berlalu selama 2 bulan. Warga pembayar pajak kendaraan bermotor yang mengurus perpanjangan STNK mereka di kantor Samsat Kota Tasikmalaya belakangan tidak langsung menerima belangko STNK meski telah melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Warga pembayar pajak diberikan secarik kertas resi tanda bukti pembayaran pajak, sedang STNK baru akan diberikan dalam waktu kurang lebih 2 bulan mendatang. Warga mengaku petugas menyatakan stok belangko STNK saat ini kosong. Katanya kehabisan STNK-nya, mungkin nanti kalau misalkan nggak selesai nggak ada, mungkin 2 bulan nanti dikasih tahu. Oh, belangkonya kosong, belangko STNK. Di 2 bulan mungkin bisa maksimal mungkin 2 bulan. Kalau sudah ada, misalkan nggak ada mah ditelepon bisa. Oh, jadi penggantinya apa ini Pak? Mungkin sementara ya, kayak resi gitu ya Pak ya? Oh gitu. Katanya kenapa habis? Kosong gitu ya. Dikeluarkannya kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh Pemprov Jabar rupanya tidak dibarengi dengan peningkatan pasokan belangko STNK oleh Mabes Polri. Di Samsat Kota Tasikmalaya sudah sepekan terakhir belangko STNK kosong. Padahal jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor tiap harinya mencapai 500 orang, melonjak 3 kali lipat dari sebelum pemutihan pajak kendaraan diberlakukan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Para petani tebu di Subang mengeluhkan ketersediaan pupuk serta jauhnya jarak pabrik gula yang masih aktif. Mereka meminta pemerintah mengaktifkan kembali pabrik gula Subang. Panen tebu yang dihadiri oleh sejumlah pejabat di Subang ini sekilas terlihat menggembirakan.
Namun, para petani tebu dihadang sejumlah kendala mendasar yang membuat bertanam tebu belakangan semakin tidak menguntungkan. Kendala utama adalah tidak tersedianya pupuk bersubsidi bagi petani tebu dan jauhnya jarak pabrik gula yang masih aktif saat ini, sehingga petani harus menanggung ongkos angkut tebu ke pabrik yang jauh lebih tinggi. Saat ini mereka harus mengirim tebu ke pabrik gula Jati 7 Majalengka yang melalui Kabupaten Subang, Indramayu, dan Majalengka. Petani meminta pemerintah mengaktifkan kembali pabrik gula Subang. Kendalanya selama ini ya kita akses pupuk. Yang pertama akses pupuk. Selama ini kita menggunakan pupuk yang non subsidi. Tentunya itu sangat memberatkan bagi kami para petani. Yang kedua, kami berharap bahwa pabrik di PG Subang ini bisa berdiri kembali. Karena selama ini itu menjadi salah satu kendala yang paling besar. Kami terbebani dengan biaya angkutan yang cukup tinggi ketika tebu kami, petani tebu Kabupaten Subang ini dibawa ke pabrik giling yang ada di wilayah Jati 7. Karena melewati 3 kabupaten, Pak. Menanggapi tuntutan para petani, Bupati Subang menjanjikan ketersediaan pupuk subsidi pada musim tanam mendatang. Sedang untuk pengaktifan pabrik gula Subang akan dilakukan PG Rajawali 2 tahun 2027 mendatang. Lagi dan tadi ada wacana dari PT Rajawali, insya Allah akan melakukan lagi pengelolaan di sini di tahun 2027. Insya Allah kita sebagai pemerintah daerah akan bantu support untuk bisa menemukan kemudahan-kemudahan agar pabrik di sini bisa berjalan lagi ke depannya dan masyarakat bisa lebih untung lagi, karena kalau di sini nanti lumayan jadi harusnya ongkos kirimnya bisa untuk jadi tambahan untuk para petani. Saat ini dari 6 pabrik gula yang ada di Indonesia, hanya 2 saja yang masih aktif berproduksi, sehingga Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengimpor gula terbesar di dunia. Dengan pengaktifan kembali pabrik gula yang sudah tutup, diharapkan Indonesia bisa swasembada gula tahun 2028 mendatang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. 3 tersangka penyelundupan BBM subsidi dibekuk Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Mereka membeli solar subsidi di SPBU dan menjualnya dengan harga lebih mahal kepada industri di Sumedang. 3 orang tersangka yaitu Teddy sebagai pemilik perusahaan dan truk tangki BBM, serta Ruhiat dan Hamdan, sopir dan kernet truk tangki, ditangkap polisi di Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya karena ketahuan melakukan praktik penyelundupan BBM solar subsidi. Mereka membeli solar subsidi dari SPBU menggunakan kendaraan lain dengan tangki BBM yang telah dimodifikasi. Solar subsidi tersebut kemudian dipindahkan ke truk tangki berkapasitas 8.000 liter untuk dijual kembali ke wilayah Sumedang. Mereka sudah menjalankan bisnis terlarang ini sejak tahun 2023 lalu. Dari kendaraan-kendaraan yang tangki yang sudah dimodifikasi itu, mereka masukkan ke truk tangki yang ada di sebelah kanan, di mana kapasitasnya itu ada 8.000 liter. Rencananya ketiga orang tersangka ini akan membawa truk tangki ini ke daerah Sumedang untuk diperjualbelikan di daerah Sumedang. Truk tangki beserta sopir dan kernetnya ditangkap saat akan mengirim BBM solar subsidi yang dibeli dengan harga Rp6.800 per liter dari SPBU ke Sumedang untuk dijual ke perusahaan dengan harga Rp11.000 per liter. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi masih mencari mobil dengan tangki BBM yang telah dimodifikasi yang selama ini bertugas membeli BBM subsidi di SPBU. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.